Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG. Perkenalkan, nama saya Retno Puspasari, mahasiswa PPG bagi guru tertentu gelombang 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Program studi Pendidikan Pancasila dengan NIM 259038495058. Saya mengajar di SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo sebagai guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, tanggal 23 Juli tahun 2025, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran saya di kelas. Dengan menampilkan juga bukti lapor diri dan kartu identitas. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak, selamat pagi. Pagi, tetap sholat luar biasa. Yeay. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong kalian berdiri dulu. Mohon dicek semua yang ada di sekitar bersih atau enggak. Ayo silakan berdiri, cek dulu. Cek dulu yang ada di sekitaran kalian supaya bisa semangat belajarnya dengan keadaan bersih. Oke? Sudah bersih semua, Nak? Siap, sudah. Oke, ya, silakan duduk. Siap, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu mohon bantuan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Kamu duduk siap gerak. Belajar berdoa baik. Selesai istirahat di tempat gerak. Oke. Selamat belajar. Terima kasih semuanya ya. Sekarang Ibu akan absen dulu. Alan, Siap. Altama, Siap. Almira, Siap. Salsa, Siti Umaira. Jadi hadir semua ya. Untuk menyemangati kita pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional biar ada rasa semangat dan jiwa nasionalisme yang tumbuh dalam diri kita sebagai pelajar Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan masuk dalam pembelajaran hari ini. Materi ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu mengimplementasikan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi materi kali ini tentang makna sila-sila Pancasila dan makna ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila merupakan ideologi dari negara Indonesia, luar biasa. Jadi Pancasila itu merupakan dasar dari negara Indonesia. Nah, kalau kalian tahu Pancasila, pasti tahu kalian tentang 5 dasar Pancasila. Sekarang pertanyaan Ibu, bagaimana cara menjiwai? Kalau kalian tahu Pancasila, kalian tahu bagaimana kalian bisa memahami Pancasila itu di dalam kehidupan nyata kalian. Siapa yang bisa jawab? Silakan Salsa. Nah, salah satu bentuk rasa nasionalisme kita ikut dalam upacara bendera. Nah, dalam materi ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Pertama, kita mampu menganalisis makna Pancasila dalam Pancasila. Kemudian kalian harus mampu menganalisis masing-masing sila. Nah, pada kesempatan ini kita membahas tentang makna sila pertama. Bagaimana implementasi kalian terhadap makna dari sila pertama. Dan bagaimana kalian bisa memahami makna dari sila-sila Pancasila. Oh, jadi makna masing-masing sila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sebelumnya kita udah membahas tentang keterkaitan antar sila. Jadi sebelumnya kita udah membahas tentang keterkaitan. Dan sekarang kita lebih spesifik pemahaman kita terhadap Pancasila. Sekarang secara garis besar. Ini adalah merupakan ada penjelasan tentang
lambang dari Pancasila itu sendiri, ya kan? Apa lambang Pancasila, nak? Burung? Burung Garuda. Yang mana memiliki makna. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Itu makna dari sila pertama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Oke, good. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, menempatkan persatuan bangsa asas Bhinneka Tunggal Ika atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menjunjung tinggi asas kekeluargaan, musyawarah, mufakat. Ya, itu makna dari sila keempat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur kekeluargaan dan gotong royong. Nah, itu makna dari masing-masing Sila. Ada yang ditanyakan? Bisa? Siap. Oke, kita next. Makna dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oke. Makna dari ketuhanan yang Maha Esa. Nih. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, hormat dan menghormati serta bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi, pemahaman tentang makna sila pertamanya adalah menyangkut tentang ketuhanan. Bagaimana agama kita sendiri, bagaimana dengan kita menghargai agama orang lain, menghargai kepercayaan orang lain. Nah, itu sebenarnya inti dari makna sila pertama. Kita lihat dalam realnya, kehidupan nyata ya. Ini gambar bintang melambangkan segala bentuk. Makna bintang ada artinya. Sebelumnya kita udah bahas juga. Kemudian di sini ada 3 gambar. Ini erat kaitannya dengan sila pertama. Kalau ini kita bisa paham beribadah, ini berdoa. Kalau ini apa? Bisa siapa? Awan, silakan Awan. Makna dari ini? Iya, betul. Aplaus. Jadi menghargai ciptaan Tuhan yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa? Oke, next. Aturan yang mengatur tentang sila pertama, yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Kalian bisa lihat sendiri atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada di alinea ketiga. Kemudian di dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan yang mana warga negara berhak memilih agama yang diyakininya. Jadi itu aturan dasar dari pemerintahan dalam kita mengamalkan sila pertama. Jadi seperti yang Ibu udah berikan minggu kemarin, mengasesmen awal kalian, jadi Ibu udah dapatkan beberapa kelompok untuk kita akan mengupas materi atau pembahasan yang akan Ibu bagi kelompok. Ya? Beberapa kelompok yang akan Ibu pisah 3 kelompok. Jadi sebelumnya kalian sudah dapat kelompok masing-masing. Ibu harap kalian bisa berpindah ke kelompok yang Ibu sudah bagi. Silakan. Seperti kelompok yang sebelumnya yang Ibu udah bagi berdasarkan asesmen awal. Jadi ada 3 kelompok di sini. Kelompok puzzle, kelompok teka-teki silang, dan kelompok audio. Jadi berdasarkan hasil asesmen sebelumnya. Ya, dalam bentuk puzzle untuk kelompok 1. Kemudian dalam bentuk teka-teki silang. Kemudian dalam bentuk audio. Udah ya? Jadi dengarkan instruksinya. Jadi silakan jawab semua pertanyaan yang ada di situ dikaitkan dengan materi yang ada kita bahas hari ini.
Ya, pembahasan materi hari ini. Dan untuk audio, Ibu akan kirim linknya. Ibu akan kirim linknya kepada kalian. Mohon dibuka. Silakan. Oke, bagi anak-anak yang membawa laptop, sebelumnya silakan dibuka laptopnya. Siap. Silakan. Ya. Tugasnya sekalian LKPD sudah Ibu bagikan juga. Silakan langsung dijawab di situ. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Bisa dibuka linknya, nak. Yang puzzle boleh? Jadi kalian akan menemukan beberapa gambar di situ, kemudian kalian kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Di sini bagian audio kalian harus mampu menganalisis setiap hal yang kalian temukan di video itu. Jadi kaitkan dengan makna yang terdapat dalam sila-sila Pancasila dan makna dari sila pertama. Bisa ini kan dijawab dengan di sini ya. Langsung dijelaskan di sini ya. Jadi kalian bisa langsung mengambilnya di sini. Ya, jadi kerjasama. Kaji semua yang ada di dalam LKPD kalian. Siap. Waktunya tinggal 10 menit ya. Tinggal 5 menit. Sudah selesai? Kita menunggu kelompok puzzle dulu. Kita ice breaking dulu. Oke, berdiri semua dulu. Aku fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Kita akan presentasikan kembali. Kita akan presentasikan hasil dari diskusi kalian dengan menjawab LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke? Jadi Ibu akan acak dari kelompok yang angkanya paling kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersyadinti selaku moderator dari kelompok 3. Saya berdiri di sini tidak sendirian, ada teman-teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Alan Mulao. Perkenalkan nama saya Muhammad Rasya Kuba. Saya Alisa. Jadi kami berdiri di sini akan mempresentasikan apa itu makna ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Pertama, jelaskan makna ketuhanan yang Maha Esa. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Apa yang harus dilakukan dalam penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Meyakini antara Tuhan yang Maha Esa, percaya dan takut. Itulah presentasi dari kami. Dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Betul perilaku yang menjadikan ketaatan umat dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan sikap saling menghormati, kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mungkin itu yang bisa kelompok kami presentasikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok angka terkecil. Kelompok puzzle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok puzzle kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, sebaiknya kita saling mengenal baik itu dari luar maupun dari dalam. Jadi saya Siti Merah Hidayat sebagai moderator, saya Bayu Delma sebagai pemberi satu, saya Mira Menara Sama sebagai pemasuk. Saya Sakdal Nasruddin Mukabu sebagai penanda ketiga. Baik, cukup dari kami untuk perkenalan. Jadi puzzle yang telah kami susun terbagi atas 2 gambar. Gambar pertama adalah gambar beragamnya suku adat istiadat yang berada di Indonesia. Ini terpisah 2 gambar, lalu di gambar kedua itu terdiri atas beragamnya budaya dan agama-agama yang berada di Indonesia. Selanjutnya untuk nomor 2 akan dipaparkan oleh rekan saya Faiza di lapangan. Kepada Faiza di lapangan dipersilakan. Jelaskan makna yang terkandung dalam gambar tersebut. Persatuan dalam perbedaan dan penghargaan terhadap setiap individu
serta kelompok yang memiliki karakteristik unik. Jadi saya gunakan penanda. Selanjutnya, soal nomor 2 akan dipaparkan oleh rekan saya, Amelia Lestapa. Baiklah, gambar tersebut memiliki keterkaitan pada dua sila Pancasila, yaitu sila pertama dan sila ketiga. Keterkaitan antara kedua sila tersebut adalah nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam sila pertama menjadi landasan bagi tercapainya persatuan yang kokoh dan harmonis. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Oke, silakan kelompok 3 dan 2. Yang ingin bertanya, moderator sudah membuka sesi pertanyaan. Oke, Awan. Apakah sila pertama dan ketiga itu bersangkutan? Kalau iya, bisakah kalian menjelaskan? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, next. Sekarang kelompok 2. Silakan. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulistiawan Fangsbaro, perwakilan moderator dari kelompok 2. Mari kita berkenalan sebelum memulai presentasi pada kali ini, karena ada kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi, teman-teman saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Perkenalkan, nama saya Altama dan sampai materi. Perkenalkan, saya Faina Masharu. Perkenalkan, saya Cahaya Sadaun. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naidi. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, izinkan teman-teman saya untuk menjelaskan materi diskusi kami tadi kepada Altama dan Tersal. Silakan. Di LKPD kami tadi adalah teka-teki silang. Jadi di sini ada 10 pertanyaan. Yang pertama, satu mendatar sentiasa untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah taat. 2, melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, merupakan bunyi salah satu sila Pancasila. 2, mendatar, yaitu jawabannya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, bentuk tindakan yang dilakukan manusia mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang jawabannya adalah menghormati. Adalah ibadah. 4, mencakup keyakinan, ritual, etika, dan tatanan sosial yang berkaitan dengan ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa. 4, mendatar, jawabannya adalah agama. 5, keadaan baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, atau bersepakat dalam suatu hubungan atau kegiatan. 6, mendatar, jawabannya adalah rukun. Dan cara berpikir, ide, dan landasan dasar yang orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat yang menuju cita-citanya. Jika di Indonesia dengan nama Pancasila, itu ideologi. Dan ada pun sikap menghargai agama orang lain, yang menurut itu toleransi. 2, menyangkut kuasa atau hak menentukan sesuatu sebagai manusia tanpa intimidasi orang lain. 2, HAM. 3, tidak mencela atau diskriminasi terhadap orang lain. 3, menurut menghormati. 4, tunggal dan atau satu bisa disematkan dalam konteks agama, yaitu Esa. Jadi sebenarnya saya kembali kepada moderator. Dan itu dia tadi LKPD kami. Selanjutnya adalah materi yang telah kami diskusikan tadi, akan dibacakan oleh dua rekan saya, yaitu Koira dan Ataya. Silakan. Jadi, sila pertama Pancasila memiliki arti dan makna. Percaya adanya Tuhan, sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama. Setiap orang dibebaskan untuk memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya.
Contohnya, menjalani perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Dari presentasi dari kami, sekarang kami buka sesi tanya jawab kepada dua kelompok. Silahkan. Oke, silakan kelompok 1 dan 3 untuk bertanya kepada kelompok 2. Siap. Oke, Pak. Bisa jelaskan bagaimana pengaruh sila pertama terhadap kehidupan beragama di Indonesia? Ya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Pengaruh sila pertama bagi kehidupan beragama di Indonesia adalah sila pertama itu mampu untuk mengatur umat Indonesia agar memiliki setidaknya satu agama untuk diyakini dan diimani untuk mengatur kehidupan di depan. Jelas? Jelas. Kelompok. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tutup presentasi kami pada hari ini. Dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi sedikit Ibu review kembali. Kalian belajar tentang makna sila-sila Pancasila. Kalian bukan hanya belajar tentang teori. Bagus, ampun. Bukan hanya teori, tapi prakteknya dalam kehidupan nyata. Contoh kelompok yang audio, yang melihat video pendek tadi. Menurut kalian, kalau kita menerapkan sila pertama itu di Wirabakti, contohnya dalam kegiatan apa? Beribadah. Betul, beribadah, tapi pada tepat waktu. Nah, begitu. Kenapa tepat waktu? Karena kita diatur di sini. Ketika sholat zuhur ada waktunya, ketika sholat asar kita sama-sama. Dan kalian tuh semua barengan ke masjid, betul kan? Dan bentuk penerapan dari sila pertama, ya kan? Ada aturannya. Harus, walaupun dia atur di Wirabakti, tapi dalam ajaran agama pun demikian. Betul atau tidak? Nah, Di Indonesia itu ada Pancasila, itu 5 dasar negara dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi setiap manusia itu kan berhak menentukan tujuan masing-masing. Ada beberapa manusia yang berhak itu memilih untuk tidak memiliki agama daripada memeluk agama Islam, Kristen, Buddha, pokoknya segala agama yang ada di Indonesia. Berhak hanya memilih untuk lebih mengikuti ajaran-ajaran leluhur seperti menyembah patung, menyembah hewan, gunung. Nah, kalau begitu kita sebagai siswa murid harus bagaimana itu? oke. Tepuk tangan pertanyaan untuk Virus. Oke. Di Indonesia sekarang sudah ada namanya di kartu identitas itu tentang berkepercayaan. Kalian bisa searching, dan itu juga ada yang saya baca tentang ketuhanan yang Maha Esa. Virus bertanya, nggak ada agama Islamnya, nggak ada Konghucunya, nggak ada Budanya, nggak ada itunya ya. Tapi dia percaya kepada gunung, hewan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dia masih mengakui adanya Tuhan. Melalui gunung dia percaya di situ ada Tuhan. Dia percaya, itu keyakinan mereka, kita nggak bisa paksakan karena itulah Indonesia. Majemuk. Banyak perbedaan, banyak keunikan yang harus kita hargai. Dan pernah dulu pelajarannya kan, ada menhir. Pernah dengar menhir nggak? Ada yang menyembah pohon. Ya, dinamisme kayak gitu kan? Itu salah satu bentuk pemahaman yang bukan hanya kepada Tuhan aja, tapi berhala. Ya kan? Jadi seperti yang Virus pertanyakan tadi, kita harus menghargai hal seperti itu. Oke? Tidak boleh kita tidak menghargai, karena di negara Indonesia kita diberikan kebebasan, ada aturannya sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Warga negaranya diberikan kebebasan untuk memeluk agama, tapi memeluk agama yang dia yakini. Mungkin pemahaman dia menyembah gunung merupakan dia menghadap itu Tuhannya. Kita nggak bisa meyakini, karena kita umat Islam mungkin berbeda pandangannya, ya kan? Tapi kita harus menghargai itu.
menyembah patung itu haknya mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan suatu kehendak kita. Tidak boleh memaksakan sebuah kelompok. Itu sudah menentang yang namanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu kuasa kita, kuasa yang kita miliki sejak lahir. Yang orang lain nggak bisa mengganggu-gugatnya. Yang orang lain tidak bisa mengintimidasinya. Ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa? 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 Nah, sekarang kita akan sedikit materi-materinya udah paham ya? Udah? Udah? Paham? Jadi ada hal-hal yang harus kalian ketahui juga, bahwasanya dalam pembelajaran ini kita tadi udah lihat tujuan pembelajarannya, kemudian kita harus bisa merefleksi. Refleksi apa yang kita dapat hari ini. Ibu akan tampilkan sedikit. Ini sebuah refleksi tentang pembelajaran hari ini. Tentang pelajaran hari ini, kita lihat di sini apa yang telah saya pelajari hari ini, apa yang paling menantang bagi saya, bagaimana saya mengatasi tantangan tersebut, apa yang bisa saya tingkatkan dari cara belajar saya, apa yang membuat saya merasa puas dan puas dengan proses yang telah saya jalani. Jadi ibu akan membagikan stick note yang akan kalian tempelkan untuk taruna yang biru, taruni yang kuning. Oke, silakan ditempel. Ayo, cepat. Ayo, Awan yang pegang. Sedikit kesimpulan. Kesimpulan hari ini adalah pembelajaran ini menyangkut tentang makna sila-sila Pancasila. Dan makna sila ketuhanan adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terdapat dalam semua sila-sila Pancasila dan mampu menerapkannya, garis bawahi, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sila Pancasila adalah sila pertama, yaitu ketuhanan. Seperti yang kita bahas hari ini. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas. Kemudian ini bukan hanya sekadar pengakuan akan keberadaan Tuhan, tetapi juga mencakup kebebasan beragama, toleransi antar umat beragama, dan saling menghormati keyakinan masing-masing. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sila keberapa? Sila? Kedua dan ketiga. Apa bunyinya? Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Awan sebagai ketua kelas untuk pimpin doanya. Ya, Bu. Kamu siap dan untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini mulai. Selesai. Istirahat di tempat gerak. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Oke, kita ketemu insya Allah minggu depan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke. Sudah diperiksa semua tasnya?
Siap sudah. Sampahnya sudah dipungut semua? Siap sudah.